Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Zu Suwakotain berasal dari Habasyah, atau saat ini adalah negara Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus. Di video kali ini kita akan bahas yang berkaitan dengan Ka'bah, tempat di mana kaum muslimin mengarahkan sajadahnya di satu titik yang sama untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa hancurnya Ka'bah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pertemuan, pastilah di sana akan ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah, sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga di hari menjelang kiamat nanti. Dan di hari menjelang tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Dan sejak saat itu, Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Kita akan berkisah di waktu dunia menjelang hari kiamat. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal dan juga melewati peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika itu seluruh umat manusia menjadi muslim serta berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan. Semuanya aman. Semuanya hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Allah Isa alaihissalam. Namun di suatu hari Allah takdirkan Nabi Isa wafat. Maka mulailah perlahan-lahan bumi ini kacau kembali. Dan orang-orang ketika itu mulai kembali berbuat kerusakan. Dan banyak pula yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada akhirnya semakin hari semakin rusak keadaan dunia ini dan semakin dipenuhi oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama dabbah. Hewan ini teman-temanku sekalian muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, dabbah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Dabbah ini teman-temanku bentuknya sangat menyeramkan. Ia bertanduk dan di antara kedua tanduknya ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Artinya binatang ini punya postur tubuh yang besar. Ada riwayat juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan telinganya adalah telinga gajah. Tanduknya tanduk kijang, panggulnya panggul kucing, kakinya kaki unta, ekornya ekor kambing. Dan di antara sendi-sendinya berjarak 12 hasta atau 540 cm. Nah, teman-temanku seiman, cukup mengerikan saudaraku, jika ini kita bayangkan bentuknya. Dabbah ini tugasnya ketika itu adalah menandai atau menstempel kepada orang-orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Jadi jika kita hidup di zaman itu, kita bisa langsung tahu dengan hanya melihat saja bahwa orang itu kafir atau tidak. Sebagaimana ada tanda di orang tersebut, dan artinya tugas dabbah ini adalah memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan dabbah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah akan terjadi gempa di mana-mana secara berkelanjutan. Dan setelah itu terjadi akan muncul api dari kawah Aden yang sekarang ada di Yaman Utara. Setelah itu tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat. Namun sebelum terjadi terbit matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin lembut yang melewati ketiak-ketiak setiap manusia. Dan angin itu akan mematikan seluruh manusia. Kecuali Allah sisakan hanya manusia-manusia terburuk saja yang hidup dan ada di atas bumi ini. Jadi ketika setelah peristiwa angin itu, di bumi ini hanya ada orang-orang munafik saja. Allah sisakan orang-orang yang berakhlak buruk saja.
Dan orang-orang inilah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Karena orang-orang beriman sudah dimatikan semuanya oleh Allah di peristiwa angin tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian para ulama mempertemukan antara dalil-dalil mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua dan hanya ada orang-orang yang kufur saja di atas muka bumi ini, dan akhirnya wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram pun tidak ada yang mengunjungi, karena yang lalu lalang di muka bumi ini cuma orang-orang kafir saja. Jadi ketika itu Ka'bah ini tidak ada yang menjaga, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli dengan Ka'bah. Dan ketika kondisi ini terjadi, maka datanglah satu orang yang mendapat julukan Zu Suwakotain. Nah, orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Berasal dari Habasyah atau saat ini adalah negara Ethiopia. Artinya orang ini adalah orang bangsa kulit hitam yang memiliki fisik berbadan kecil atau kurus, dan memiliki kaki agak bengkok dan punya betis yang kecil. Orang inilah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ia datang membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah. Maka ia mulai menghancurkan Ka'bah dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Dan ada sebagian para ulama juga mengatakan, kenapa alasannya Zu Suwakotain ini menghancurkan Ka'bah? Karena ketika itu tersebar rumor bahwa kalau di bawah Ka'bah itu ada harta yang tersimpan di sana. Makanya dia bawa sekop dan linggis. Mungkin fungsi linggis itu untuk mencongkel satu persatu bata Ka'bah itu, dan sementara itu sekop digunakan untuk menggali tanah di bawah Ka'bah. Ketika peristiwa pengerusakan Ka'bah oleh orang ini, ketika itu orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli dengan Ka'bah. Ya, karena hanya ada orang kafir saja yang hidup waktu itu. Kalau masih ada orang beriman, pastilah akan diperangi orang-orang ini. Peristiwa ini akan terjadi terakhir-akhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Ka'bah di akhir zaman. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.